Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Reja Arnanda, NPM 1817142. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto atau Kripto Aset di Indonesia. Yang pertama, yang terhormat Bapak Heru Yudi Kurniawan, SHMH, selaku dosen pembimbing 1 saya, Ibu Nina Niken Lestari, SHMH, selaku dosen pembimbing 2 saya, Ibu Tri Atika Febriani, SHMH, selaku penguji 1 saya, Ibu Dr. Hazilina, SHMM MKN, selaku dosen penguji 2 saya. Yang pertama, latar belakang. Investasi berasal dari kata invest, yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Artinya, investasi merupakan kegiatan seseorang menanamkan uang dan modalnya ke suatu instrumen investasi dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Menurut Tandelin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Terdapat berbagai macam instrumen investasi, yaitu emas, deposito, properti, reksadana, obligasi, saham, dan salah satunya kripto. Berdasarkan jangka waktunya, investasi dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, investasi jangka panjang dan jangka pendek. Perkembangan teknologi membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, kooperasi, dan investasi. Awalnya investasi yang berbentuk fisik atau aset real seperti emas, tanah, properti, dan lain-lain. Namun semenjak berkembangnya teknologi di bidang finansial, terbentuklah mata uang digital atau cryptocurrency yang bisa dijadikan sebagai aset digital. Terbentuknya mata uang kripto atau cryptocurrency bertujuan agar perputaran dalam ekonomi harus bisa dilakukan setiap orang secara independen, tanpa harus melalui pihak ketiga yang menjadi perantara seperti bank. Mata uang kripto yang menggunakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital terdesentralisasi, sehingga cryptocurrency hadir dan memberikan solusi kepada siapapun. Rancangan tersebut diterapkan oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dan terciptalah cryptocurrency pertama, yaitu Bitcoin dengan teknologinya, yaitu blockchain. Produk aset kripto terdiri dari Bitcoin yang merupakan produk cryptocurrency pertama yang diperkenalkan di pasar online sebelum produk altcoin atau alternatif coin seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, Cardano, Doge, XRP, USDT, BUSD, dan cryptocurrency lainnya. Di Indonesia, mata uang kripto atau cryptocurrency sudah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan cryptocurrency. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12 PBI 2009 tentang uang elektronik, Peraturan Bank Indonesia 1840 PBI 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, Peraturan Bank Indonesia 1912 PBI 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang melarang produk virtual currency, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 21 tentang mata uang. Berdasarkan data Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai angka sekitar 9,5 juta investor per Oktober 2021. Sementara transaksi investasi kripto di Indonesia tembus sampai 478,5 triliun per Juli 2021. Di Indonesia terdapat 229 mata uang digital yang diakui oleh Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Pengakuan ini tertuang di dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aspek hukum terhadap investasi aset kripto di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap investasi aset kripto di Indonesia. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui tentang aturan investasi pada aset kripto atau kripto aset di Indonesia. Yang kedua untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap investasi aset kripto di Indonesia.
Manfaat penelitian. Secara teoris, penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, terutama dalam bidang hukum perdata secara khususnya mengenai penggunaan mata uang digital atau cryptocurrency dalam berinvestasi pada aset kripto di Indonesia. Secara praktis, bagi masyarakat memberi sumbangan masukan-masukan dan pemahaman terhadap masyarakat maupun pembaca sehingga dapat memahami dan mengetahui mengenai peraturan berinvestasi pada aset kripto atau kripto aset di Indonesia. Kerangka teori. Di sini saya menggunakan 3 kerangka teori. Yang pertama, teori keadilan. Menurut Plato, hukum layaknya hal di dunia ini pada akhirnya hanyalah jembatan imajiner bagi orang-orang bijak dalam pencarian mereka atas kebenaran dan nilai-nilai. Menurut Aristoteles, dalam sebuah iktisar yang ada dalam retorik, dia menyatakan batas antara kesetaraan dan keadilan begitu cair, dan bahwa kita di sini dihadapkan pada antinomi atau kontradiksi dalam pemikiran hukum Aristoteles. Konsepsi dasarnya ialah bahwa keadilan hanya ada di antara manusia yang hubungannya diatur oleh hukum. Yang kedua, teori kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, mengatakan kepastian hukum adalah Sicherheit des Rechts selbst, atau kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat 4 hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain 1, bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan. Yang kedua, hukum didasarkan kepada fakta, bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim seperti kemauan baik dan kesopanan. Yang ketiga, bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran. Selain itu juga mudah untuk dijalankan. Yang keempat, hukum positif tidak boleh untuk sering. Yang ketiga, asas legalitas. Menurut Rousseau, tentang kemerdekaan dan otonomi individu, kontrak sosial atau volonté générale de intérêt commun, dan kedaulatan rakyat telah menjadi suatu pembakar semangat rakyat Prancis untuk menentang absolutisme raja. Pemikiran tersebut telah mengartikulasikan kebutuhan rakyat Prancis di kala itu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat untuk mendapatkan keadilan dan membebaskan dari peradilan pidana yang sewenang-wenangnya akibat dari arbitrum judice. Kerangka konsep. Yang pertama, konsep perjanjian. Pasal 1313 KUA Perdata menjelaskan pengertian dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem yang bersifat terbuka, artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Yang kedua, konsep jual-beli. Pasal 1457 KUA Perdata menjelaskan pengertian perjanjian jual-beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Pembeli mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang yang disetujui bersama, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama. Yang ketiga, konsep hukum benda. Hukum benda ini diatur dalam buku kedua KUA Perdata yang sifatnya tertutup. Pada umumnya, perkataan benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek daripada hukum atau objek hukum, dalam arti mana dipakai sebagai lawan daripada orang sebagai subjek hukum. Yang pertama, barang-barang yang berwujud dan barang-barang yang tidak berwujud. Yang kedua, barang-barang yang bergerak dan barang-barang yang tidak bergerak. Yang ketiga, barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis. Yang keempat, barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada. Yang keempat, konsep hukum investasi. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dana atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, peralatan, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Mengenai pengertian hukum investasi berarti menjelaskan mengenai kaidah-kaidah hukum dalam investasi di Indonesia. Yang kelima, konsep aset digital. Aset digital merupakan suatu barang atau benda yang terdapat pada sistem elektronik yang memiliki nilai yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan. Aset digital juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada dunia cyber melalui dari pengiriman uang atau investasi, ataupun perdagangan elektronik dengan cepat, nyaman, tanpa kesulitan karena menggunakan sistem kriptografi. Yang keenam, konsep uang digital. Uang digital adalah uang
yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Yang ketujuh, konsep perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi atau PBK adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan UMKM untuk mengamankan kepentingan mereka dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi harga. PBK selain berfungsi sebagai sarana pengelola risiko, juga berfungsi sebagai sarana terbentuknya harga yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak. Perdagangan berjangka komoditi atau Bapepti yang berada di bawah kendali Menteri Perdagangan Republik Indonesia, terdapat banyak macam bursa atau pasar sesuai aset acuan atau underlying asset yang digunakan sebagai dasar membuat produk derivatif. Di bawah ini macam-macam bursa atau pasar aset aset tersebut ialah bursa komoditi, bursa valuta asing, bursa uang, bursa efek, pasar indeks equity, pasar komoditi lunak. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penulisan proposal skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan atau library research. Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai peneliti hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif tersebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau law in books, atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan masyarakat untuk berperilaku yang dianggap pantas. Kedua, sifat penelitian. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penulisan deskriptif adalah penulisan dengan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang ada dan hubungannya satu sama lain secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Yang ketiga, sumber data penelitian. Bahan hukum premier yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan. Bahan hukum premier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto atau kripto aset, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395, Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 tentang prinsip mengenal nasabah oleh pialang berjangka atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 763, Peraturan Kementerian Perdagangan melalui Bapepti Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar aset kripto, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 68 PMK 03 2022 tentang transaksi aset kripto. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum premier. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam metode penelitian yuridis normatif, yakni data sekunder yang meliputi bahan hukum premier,
bahan hukum sekunder dan tersier. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan library research adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berhubungan. Analisa data. Analisa data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan peneliti yang memerlukan kecermatan, ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal, sehingga hasil analisis datanya diharapkan mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini. Adapun metode analisis data yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan selanjutnya dilakukan pengolahan data dan kemudian disimpulkan. Sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai permasalahan yang diangkat dan bersifat umum. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka. Bab ini memaparkan pengertian tentang mata uang kripto, investasi, jenis investasi. Di samping itu dijelaskan juga tentang sejarah cryptocurrency dan tujuannya, serta pengertian pasar fisik atau aset kripto atau exchange kripto. Bab 3, aset hukum terhadap investasi aset kripto atau kripto aset di Indonesia. Bab ini menguraikan ketentuan khusus mengenai peraturan atau regulasi investasi aset kripto atau kripto aset di Indonesia. Bab 3, aspek hukum terhadap investasi aset kripto atau kripto aset di Indonesia. Bab ini menguraikan ketentuan khusus mengenai peraturan atau regulasi investasi aset kripto di Indonesia. Bab 4, perlindungan hukum terhadap investasi aset kripto di Indonesia. Bab ini menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap konsumen aset kripto di Indonesia. Yang ke bab 5, penutup. Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari penelitian ini serta menguraikan masukan-masukan mengenai permasalahan yang dibahas. Baiklah, sekian dari presentasi proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.